Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asep Agung dalam acara podcast SMK. Kali ini saya ditemani oleh seorang guru senior. Beliau sudah berkarir di sini kurang lebih 16 tahun. Nah, kali ini saya akan sedikit menggali informasi dari beliau terkait asal dari mana dan kesan-kesan selama menjadi guru di SMK ini. Kita sambut, inilah dia, Ibu Mika. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak. Pak Asep. Gimana kabarnya, Bu? Baik, sehat. Seperti yang Pak Asep lihatlah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau boleh tahu Ibu asalnya dari mana, Bu? Dari Bajul Kesupen, Pak. Bajul Kesupen alias itu? Boyolali. Oh, Boyolali. Ibu gampang lupa ya? Ya kira-kira gitu, Pak. Faktor umur. Bukan masalah faktor umur, sesuai dengan nama wilayah tadi Boyolali. Oh, gitu, ada lalinya lah. Arti gampang lupa itu. Boyolali itu artinya itu mbok ojo lali gitu, Pak. Jangan melupakan gitu artinya. Iya, bukan pelupa. Nah, mungkin saya akan sedikit, karena pemahaman saya tentang Boyolali ini masih belum itu ya, Bu, masih sedikit lah. Mungkin saya juga sedikit, Pak. Sedikit tanya-tanya tentang Boyolali, Bu. Nah, kalau di Boyolali itu makanan khasnya apa, Bu? Apa ya, Pak ya? Setahu saya itu sambal tumpang, Pak. Sambal tumpang itu dari tempe yang sudah hampir kadaluarsa itu, Pak. Nah, itu dimasak. Tapi enak, Pak, rasanya. Mantap. Belum pernah kan, Pak? Belum. Iya. Ke Boyolali, Pak. Oh, gitu ya, Bu. Iya. Kalau saya, Bu, dari Ciamis. Oh, iya. Iya. Oh. Kalau Ciamis tuh banyak, Bu. Banyak makanan khasnya banyak. Kayak basreng itu ya dari Ciamis? Bukan, Bu. Oh, enggak? Bukan, itu dari Bandung. Oh, iya. Makanannya apa, Pak? Banyak, Bu. Besok liburan bawa ke sini ya, Pak? Siap. Ada banyak, Bu. Ada apa ya? Apa lagi sih, Bu? Oh ya. Catatlah, Pak. Dia Bumika cerita yang awal mula kesini aja. Nah, iya. Boyolali ya, Bu. Boyolali itu Jawa Tengah ya, Bu? Ya. Nah, Jawa Tengah UMK di sana berapa, Bu? Kalau sekarang ya 2 jutaan aja, Pak. Iya, kalau tidak salah Boyolali itu 14 kabupaten dengan UMK terkecil ya, Bu. Oh, kalau kurang tahu ya, Pak. Saya belum lihat data. Kabupaten Boyolali itu nomor ke-14. Iya, 1 sampai 13-nya Jawa Tengah juga. Oh, gitu. Iya, karena kehidupan masyarakatnya mungkin yang belum maju kan. Nah, saya kan, Bu, itu tanya awal mula Ibu bisa ke sini tuh gimana, Bu? Wah, Pak, ceritanya panjang, Pak. Ya, nanti pusing Bapak dengernya. Coba diceritakan, Bu, awal mula ke sini. Ya, terdampar, Pak. Aduh, terdampar. Kayak rohinya ini terdampar. Ya, pastinya ya sama dengan orang-orang yang lain, pengen kehidupan yang lebih baik, kan gitu, Pak. Iya. Itu. Tapi betah ya, Bu, kerasan di sini? Ya, itu komitmen sih, Pak. Iya. Awal-awalnya sebenarnya ya tantangan juga. Tapi ya sudah komitmen keluar dari rumah ya harus kalau kembali belum bawa apa-apa kan ya gengsi dong, ya kan. Iya. Makanya entah sampai kapan ya Pak berhasil ya kan. Sampai pensiun mungkin, Bu, di sini, Bu. Ya dilihat nanti ya kan, terserah Tuhan mau bawanya kemana ya kan. Nah, ini kan kita SMK ini mungkin agak sedikit berbeda ya, karena kita dari segi akses juga kita di tengah perkebunan, Ibu, jauh dari akses kemana-mana, otomatis juga siswa-siswa yang sekolah di sini mayoritas anak-anak dari para pekerja, tentu mungkin mereka sudah terbiasa dengan dunia kebun, dari adat, dari budaya dan sebagainya. Ada kendala nggak, Bu, saat mengajar? Ya, kalau mengajar ya
Kalau kendala pasti ada ya, tantangan itu pasti ada. Misalnya kita mau ngajar mencari biar anak mudeng, kita mau mencari apa ya kayak alat peraga, apa kita harus kreatif kan. Yang nyari yang ada di sekitar aja gitu kan. Ya itu mungkin kalau dari saya ngajar. Kalau dari kemampuan anak ya kita harus terima keadaan mereka, terus ya kita bawa mereka bagaimana supaya maksudnya mereka ada nambah pengetahuan mereka dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa jadi bisa gitu. Itu aja. Kan kita nggak perlu harus mentargetkan harus jadi seperti anak-anak kota. Yang penting mereka setiap kita mengajar, kita memberikan sesuatu, ada nambah lah yang mereka dapat gitu. Itu aja. Iya, karena juga saya agak shock Bu. Oh ya. Kali kesini kan, pertama kali ngajar. Itu pas saya nerangin tuh, anak-anak tuh ada yang makan, ada yang tidur, Iya. ada yang tidur sambil makan. Iya. Iya. Kalau Bapak sekarang udah agak maju. Dulu saya ngajar pertama kali di sini itu ada anak yang tidak pakai sepatu ke sekolah. Terus ada yang bawa sepatu tapi dicangking. Kayak gitu, ditenteng. Sayang katanya apalagi kalau hujan. Wah, itu kan untuk dipakai Bu. Iya, sepatunya itu Pak tanah. Jadi tanah itu bisa di sela-sela jari itu kan sampai penuh gitu. Itu macam-macam lah anak-anak. Iya, awal saya ngajar tuh Bu, anak tuh jarang yang memperhatikan saya. Awal-awal Oh, iya? dia jarang memperhatikan saya, tapi setelah saya kan ini stand up Bu. Nah, setelah saya ikutan stand up ya, Jadi alhamdulillah anak tuh itu. anak-anak tuh mau mendengarkan, Iya. mendengarkan saya stand up. Iya, kalau saya itu kan dulu Nggak bercanda itu Bu, iya. bercanda. Baik-baik kok anak-anaknya, Oh, saya iya? terasa seneng aja. Iya. Itu intermezzo aja Bu. Iya. Jadi, Kalau nggak dulu ada saya di SMP itu kan ngajarnya fisika ya. Nah, selalu saya pakai sesuatu lah alat peraga, seneng saya gitu kan. Nah, itu ditunggu-tunggu sama anak-anak. Ayo Bu, besok apa lagi Bu pelajaran? Ayo Bu, tak bawain itunya. Dijemput di kantor. Tapi pas sudah pelajaran, itu kan pasti guru ada target, ada latihan soal apa. Anak-anak sudah langsung melempem. Mereka hanya suka main-main gitu kan. Gitu. Jadi apa namanya? Ya kurang menyasar lah dari yang kita inginkan. Itu kan hanya sebagai apa ya sebenarnya kan motivasi, nambah motivasi supaya mereka belajar. Tapi ya ternyata ya cuma sedikit gitu. Jadi harus ada semangat dari dalam, anak-anak itu suka gitu. Bu, mungkin menurut Ibu nih, kita agak serius sedikit ya. Oh, iya. Menurut Ibu nih, sama enggak pola pendidikan yang diterapkan di kebun dengan sekolah pendidikan gunakan guru-guru yang menerapkan pola di kota-kota gitu, sama enggak kayak misalkan di Sampit ataupun di kota lah, pola pendidikannya sama enggak, bisa enggak diterapkan antara kita mengajar di kota dan ketika di sini bisa dipraktekkan enggak pola-polanya? Saya karena ya cuma dari pengamatan ya, kalau pengalaman kan mungkin ya kurang tahu juga ya. Itu kalau ya kita harus kontekstual aja, ngikuti kondisi anak, kondisi alam kan gitu Pak. Kalau polanya di itu ya mungkin bisa, tapi sebagian aja, tidak semuanya bisa diterapkan. Oh, berarti Ibu secara tidak langsung setuju dengan kurikulum Merdeka. Apa itu Pak? Ya maksudnya kan pola pembelajarannya lebih fleksibel, jadi kita bisa merdeka ya Pak ya. Menyesuaikan kebutuhan anak seperti apa. Iya. Jadi ya lebih ke merdeka kan, namanya juga kurikulum merdeka. Kita lebih fleksibel. Iya. Entah nanti ini kan kita sudah ganti menteri nih Pak ya kan. Ya, nah kita kebetulan Ibu udah senior, udah mengalami beberapa macam kurikulum tuh, ada kurikulum K13,
mengalami kurikulum KTSP, KTSP. ada lagi kurikulum Merdeka. Nah, Ibu sendiri CBSA. CBSA udah banyak saya belum tahu itu apa CBSA tuh. Taunya SCBD kayak Oh. gitu. CBSA nggak tahu saya. Nah, kan ada banyak tuh Bu, harapan Ibu nih untuk menteri yang baru tuh seperti apa? Apakah kurikulum Merdeka? Apa kembalikan lagi ke yang lama? Atau ada kayak perpaduan? Atau seperti apa? Kalau Dari pandangan Ibu loh. Kalau saya sih nggak peduli ya kurikulumnya apa. Yang penting maksudnya tahu kebutuhan bangsa ini apa. Sehingga bisa mempersiapkan anak-anak didik dari yang terkecil sampai mahasiswa itu sesuai dengan kebutuhan bangsa gitu. Itu. Jadi mengikuti zaman lah, mengikuti kebutuhan zaman juga gitu. Ya kan? Tuh. Mungkin zaman sekarang kan udah tidak melulu yang harus seperti zaman dulu yang harus ke pengetahuannya gitu kan, tapi lebih ke skillnya mungkin, lebih mengikuti perkembangan IT, kayak gitulah gitu. Jadi generasi muda ini dipersiapkan untuk sesuai kebutuhan gitu, sesuai kebutuhan ke depan gitu. Ya. Nah, kan program menteri yang baru itu salah satunya tuh akan diadakan kembali ujian nasional nih Bu. Nah, dari perspektif Ibu sendiri setuju nggak dengan adanya ujian nasional nih? Ya. Dari perspektif Ibu. Ya kalau memang diadakan ya harus setuju. Kalau nggak maksudnya dari Ibu sendiri. Oh Ibu ya, sendiri. ada baiknya itu kan, ada untungnya juga. Cuma ya memang ada kelemahannya juga kan gitu. Apa tuh kelemahannya? Kelemahannya ya pasti ada tim sukses Pak. Jangan ke situ, jangan ke situ. Kok ada tim sukses? Ada tim sukses. Ada tim sukses. Ya. Lah itu jujur ah. Saya jadi takut sendiri Bu. Soalnya kita pakai embel-embel gini Bu. Oh iya. Soalnya kita nggak pakai ini. Ada tim sukses ya kok ke situ. Aduh. Kalau kelebihannya ya memang kualitas pendidikan kan jadi lebih baik. Iya. Terus juga anak juga lebih menghargai tentang pendidikan kan gitu. Siap. Jadi intinya Ibu setuju lah ya pada dasarnya. Ya. Mungkin itu saja Bu. Oh ya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama Bapak. Ini kebetulan kita juga ada endorsement nih Bu dari ada TH Solo nih. Kebetulan iya, itu kan iya. orang Jawa kan Oh, iya. di Jawa Tengah. Nah ini juga ada Tetangga itu Pak. ST Solo Bu. Iya. Silakan buat UMKM yang mau taruh produk-produknya, meja masih kosong. Iya. Boleh ditaruh di sini. Ya semoga besok lagi ada endorse yang lain ya. Iya, kami membantu UMKM. Silakan yang UMKM Iya. yang mau nitip boleh di sini. Iya. Meja masih kosong, Bu. ST Solo. Sama-sama pegang dong. Ayo Pak. Ini Lihat ke sana Pak. 155. ini es teh Solo Bu. Minuman ciri khas dari Solo, Jawa Tengah. Ini terasa banget tehnya Bu. Iya, ada pahit-pahitnya ya Iya, Pak. terasa banget tehnya ini. Jadi ini dingin, lebih dingin dari sikap dia. Pokoknya ini lebih dingin. Mantap lah ini Bu pokoknya. Iya Pak. Selamat. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru Bu. Semoga guru-guru di seluruh Indonesia ini tetap semangat. Amin. Jangan pantang Iya. menyerah. Seperti Ibu ini, biarpun di pedalaman tetap semangat, sudah berkarir sama 16 tahun. Ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi guru-guru yang lainnya Bu. Iya, amin. Pak Asep juga harus kerasan meskipun di kebun ya kan Pak. Siap Bu. Ibu panutan saya pokoknya. Mungkin itu saja dari saya. Dinantikan podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.